Makanya kalau kita lihat ulama dulu, ibadah-ibadahnya itu yang dia anggap ibadah bukan tahajudnya, yang dia anggap ibadah itu bukan puasa sunatnya, tapi ibadah adalah melawan hawa nafsunya. Seorang ulama sezaman dengan Imam Malik bin Anas yang pernah mengirim surat kepada Imam Malik dari Kufah. Imam Malik tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, dia tinggal di Kufah, Irak. Namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Satu lagi Imam Sufyan juga itu di Makkah, namanya Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i karena beda jarak yang jauh. Imam Sufyan Ats-Tsauri terkenal hidupnya khumul, dia tidak masyhur. Imam Malik masyhur, tinggal di kota Madinah Munawwarah. Dia berkirim surat ke Imam Malik. Malik, kita ini pewaris para nabi, hidupnya mesti sederhana. Kamu kenapa tinggal di istana dan punya kereta kencana? Maka Imam Malik membalas, aku memang punya kereta kencana, tapi tidak pernah kupakai sekalipun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku malu kalau aku naik kereta kencana sementara ada jasad Nabi di bawah tanah. Ini jadi alasan nanti mana tahu jamaah punya mobil mewah lalu ditanya, kamu kenapa punya? Aku memang punya, tapi dia tidak sampai ke hatiku, dia kuncinya hanya di tanganku saja. Ini itu jawabannya. Lalu kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri itu bagaimana dia mengalahkan keangkuhannya? Dia berangkat haji, daftar dengan rombongan, daftar dengan ketua rombongan. Kata ketua rombongan, kamu tugasnya masak. Jadi untungnya ulama zaman itu dia bisa menutup dirinya dengan pakai jubah biasa, orang nggak kenal. Zaman sekarang kita nggak bisa karena semua kenal gara-gara YouTube. Zaman dulu yang kenal dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu hanya orang yang ngaji aja, yang nggak ngaji nggak kenal. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mencari orang yang nggak kenal, lalu kemudian dia daftar. Kamu rombongan berangkat tahun ini? Iya, saya daftar, tapi saya nggak punya uang. Kata rombongan, kamu karena nggak punya uang, kamu ikut haji dengan kami, kamu tugasnya masak. Maka yang paling nikmat adalah ketika diperintah-perintah itu, kamu masak. Oh, itu bagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia sedang merasa rendah, sangat hina. Itulah yang sangat paling mulia. Lalu kemudian ketika sampai masak suatu hari, pas masak gosong, ketua rombongan marah, ditempeleng Imam Ats-Tsauri. Kurang ngajar, udah dikasih berangkat gratis, gosong, lupa. Saat ditempeleng itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri merasakan nikmat luar biasa, karena saat itu dia sangat rendah di hadapan Allah. Waktu sampai di Makkah, Imam Sufyan Ats-Tsauri tawaf, subhanallah walhamdulillah, jamaah yang kenal datang penuh sekeliling Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketua rombongan heran, loh ini kok orang ramai semua? Nanya, itu siapa? Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, faqihu hadhil ummah, muhaddisul fuqaha, ahli hadisnya, ahli fikih, ahli hadis. Ya itu orangnya. Loh, itu tukang masak kami. Itu yang saya tempeleng kemarin. Selesai semua jamuan, ketua rombongan datang nangis minta maaf, mencium tangan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam, maafkan saya, selama perjalanan dari Kufah ke Makkah saya suruh kamu, saya tempeleng kamu, dan saya ingat betul waktu gosong. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, memang tukang masak yang gosong layak ditempeleng. Ternyata nikmatnya itu dirasakan. Kita kehilangan kenikmatan ketika terlalu dipuji, diagungkan, dimuliakan orang. Mau ngelayat jenazah itu kan tujuannya untuk ingat mati, tapi begitu sampai di tempat itu malah lupa mati. Kenapa? Jamaah ngajak foto. Maksud datang layat jenazah ini mau ngeliat jenazah, mau ingat mati. Sampai di situ, Ustaz kita foto dulu ya, jadi lupa mati. Maka syuhrah itu adalah fitnah. Maka perlu kita merasakan dihinakan orang. Jadi nanti kalau mana tahu Pak Ustadz Abdul Khalik ke Pekanbaru ketemu sama Ustadz Somad pakai topi, pakai jaket hitam, pakai kacamata, pakai masker, ketangkap. Pak Abdul Khalik, loh Ustadz Somad kok nggak pakai sarung nggak? Nah itu saya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari di Pekanbaru,
Saya kalau pergi nyetir sendiri pakai topi untuk merasakan diusir tukang parkir. Sana. Kalau mau masuk komplek angkatan udara itu ditanya, mau kemana? Saya mau, oh enggak, tujuannya pergi sana. Itu saat diusir orang itu bangkit ego kita, mau buka masker. Saya Ustaz Somad, oh ya silakan masuk. Kehinaan, menghinakan diri adalah satu ibadah yang dilewati oleh para ulama zaman dulu, bukan ulama fikih, bukan ulama ahli tafsir, ahli hadis, tapi ulama tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah.